easy for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Luar biasa ya. Sekali lagi berikan tepuk yang meriah buat Ibu Imas Munaida, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu? Kalau tadi saya perhatikan Ibu Imas, ternyata seseorang atau di antara kita itu kita mesti punya impian Bapak Ibu. Ya, jangan takut bermimpi. Ya, dan ketika kita punya impian segera tulis. Ya, karena terbukti orang-orang yang menulis impiannya itu lebih cepat realisasi Bapak Ibu daripada yang nggak tulis sama sekali. Setelah ditulis, tadi saya belajar dari Bu Imas, dibayangin Bapak Ibu. Kita mau bayangin seperti apa, dan setelah itu kita harus action Bapak Ibu. Ya, dan berikutnya ketika kita mulai suatu bisnis, ya, kita ambil momentumnya Bapak Ibu. Ya, momentum ini tadi ya cerita kereta tadi. Kalau saya berharap bahwa momentum ini seperti ketika pesawat take off Bapak Ibu. Ya, ketika pesawat take off itu kan pasti dikencengin terus. Kita kebayang nggak kalau pesawat dikencengin kedoin, terbang nggak Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu. Ketika kita mulai suatu bisnis, kita mesti terus Bapak Ibu. Ya, seperti Bu Imas. Ketika semangatnya terus bikin seminar. Bahkan ketika kita ke seminar sama anaknya diajak Bapak Ibu. Bagaimana kondisinya seperti itu waktu itu ya? Kita juga nggak bisa kebayangkan ya, seperti itu. Itulah sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari Bu Imas Bapak Ibu. Ya, baik. Setelah ini langsung ke materi MBS ya. Jadi langsung aja kita panggil Pak Indra Giri. Silakan dan berikan tepuk tangannya buat Pak Indra Giri Bapak Ibu. Dalam waktu sejam sudah nggak bisa cukup Pak, jadi kita bisa bahas semuanya. Tapi kita cuma intinya aja Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke materi Bapak Ibu, saya pengen tahu siapa yang sudah jalan FBN-nya Bapak Ibu. Ya saling Pak Nur ya. Bukti jalan ya Pak. Betul SMS jalan, FBN jalan. Iya. Kalah. Pakai dua. Dua lebih baik. Maksudnya dua ya. Saya dulunya berarti Pak. Jadi biasa tahu materinya, apakah materinya dasar atau sudah kita lanjut gitu. Tidak ada Pak ya? Oh berarti saya dasar aja Pak ya? Jadi saya nggak teknis ya, secara umum aja. FBN itu mengapa kita menggunakan FBN untuk membuka bisnis agen travel. Ini potensinya masih sangat luas Pak ya. Pak Nur sebelum ngajarin sejam itu udah bisa jalan FBN-nya. Sebenarnya tinggal mau kita praktek atau enggak. Ya. Saya nggak bisa teknis ngajarin karena harus praktek. Ya, cuma saya teorinya aja Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kita ada sesi tanya jawab. Ya, silakan tanya aja langsung. Pak Badan Pak ya? Pak, mau datang? Ini mentor saya juga. Ya, gimana dengan konsumsi travel dan FBN? Next. Sangat cepat. Yang paling kanan. Oh, paling kanan, oke. Sebenarnya saya jalan FBN itu belajar otodidak Bapak Ibu. Saya belajar dari semua mentor Bapak Ibu, hampir semua master ya kalau di pusat marketing itu, dari Jakarta, dari Sulawesi,
saya belajar gitu. Karena saya orangnya apa ya, tipenya harus belajar gitu. Dan ya kenalkan nama saya Pak Nurgiri, saya dari Bandung, Bapak Ibu. Kemudian saya juga ada konsultan dari marketing kecil-kecilan ya. Saya juga ada konsultan geofisika, itu Bapak Ibu nyari air, nyari batu bara. Kemudian saya juga, karena saya dulu sarjana tekniknya di geofisika, dengan S2-nya di tambang. Jadi saya sering keliling pulau juga, survei-survei seperti itu Bapak Ibu, tambang sebagainya. Ya, berikut saya cerita sedikit hasil kita menggunakan HGN Bapak Ibu. Jadi sejak kita menggunakan HGN, sebenarnya sejak 2016 sampai sekarang itu alhamdulillah omsetnya meningkat tajam Bapak Ibu. Nah, ini lihat datanya ya. Ini datanya. Ini 2015, lihat dari Januari sampai Desember. Dulu 2015 kita masih jumlah agennya masih 92 dan sebagainya ya. Tapi dalam setahun total sudah dapat 60 agen. Yang distributor 43 dapat 1 ya. Total 1 agen. Namanya 32 bulan. Oh, ini 2015 Pak. Oh, belas. Nanti 19 ada lagi. Oh, belas. Ya jadi 2015 saya pakai FBN, ini masih FBN yang sederhana Bapak Ibu. Masih FBN. Dapatnya segini Pak. Membernya nomor 103. Next. Nah, jumlah membernya jadi 136 ya. 168. Nah, 2019 ini kita baru 6 bulan ya, Januari sampai Juni. Itu total agen 64, distributor 68. Jadi lebih banyak distributor daripada agen. Cabangnya 4 ya, 2 belum lunas. Cabang Jayapura sama Astaga apa ya? Cirebon. Sama Cirebon. Gak lupa. Dan 2 lagi lunas, tapi insya Allah cepatnya lunas. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi hitung aja, 64 dikali 2,5, 68 kali 7,5 ya. Nah ini ada slide berikutnya. Ini perbandingan jumlah member kita signifikan ya, dari 2018 yang sebelah kiri ini, kemudian 2019 langsung lumayan drastis naiknya. Kemudian ya saya lihat dari 2018 ya, itu kita dapat omset kurang lebih 300 juta Pak, total. Dengan jumlah iklan yang kita spend itu hanya 58 juta. Artinya dengan iklan kita hanya 58 juta, dapat 300 juta. Yes. 250 juta ya, ulangi biaya iklan. Jadi ROI-nya 400% Pak. Artinya dengan modal 58 juta bisa dapat 250 juta, itu hampir 4 kali lipat Bapak. Sama ini kita menggunakan radio, TV, itu biayanya iklannya sampai 3,5 juta, mungkin Pak Badan tahu ya, kontrak TV One berapa dan segala macam. Ya kita nggak pakai TV lagi, kita pakai FBN. Dia bilang dengan biaya iklan ditekan seminimal mungkin, tapi dapatnya 5 kali lipat, atau 4 kali lipat ya. Nah, ini tahun 2012, yang berikutnya ini 250 juta ya dalam setahun. Ya mungkin masih kalah dengan Bu Putri sama Pak Badir ya. Ya, 2019 ini alhamdulillah ya rata-rata di atas 50 juta ke atas Pak, dapatnya per bulan. Nah, itu jumlah iklan itu maksudnya cost atau income sih? Ya, jumlah iklan itu adalah cost. Oh. Jadi kalau 2018 baik Pak, kita bandingin ya 2015 2019. Nah, saya sudah bikin perbandingan. Karena salah teknik Pak. Kalau tadi kan saya suka kasih data. Kalau orang ekonomi mikir duitnya ya. Enggak, kenapa nggak langsung ditulis cost gitu aja Pak? Ya, benar Pak. Nanti kita edit ya. Ini costnya 78. Costnya 78. Total profitnya lebih ya 500an Pak ya. Ya, ROI-nya kurang lebih 500%. Jadi 5 kali lebih besar ya. Sedangkan kalau ini dalam 6 bulan dapat 500 juta ya. Tapi tahun 2018 300 juta setahun. Artinya kenaikannya alhamdulillah apa ya? Jadi 6 bulan ini 2011 itu lebih 1 tahun 2012. Dengan biaya iklan memang naik dikit, tapi ya pendapatannya lebih besar. Nah ini ilustrasi aja
efektivitas menggunakan VPN. Ya, ini cost bener Pak, cost. Jadi saya bayar Facebook, bayar kartu itu sudah banyak Pak. Tapi worth it gitu, karena hasilnya bisa gitu. Ditanyakan Pak, akan datain Pak. Ya, benar Pak, saya kan masuk Pak Herman dari mana? Dari Jakarta. Jadi pendapatan itu adalah biaya pendaftaran keagenan Pak. Karena kita bilang di sini fokusnya undang orang seminar atau kita beri seminar. Ya, ketika ada yang gabung, anggaplah agen 2,5 juta Pak ya, sekali closing. Kalau kita ada sendiri, kita harus sukses milik kita semuanya. Tapi kalau kita undang orang ke seminar orang lain, seminar Bukit, Bu Putri atau seminar siapapun, kita dapat 80%. Ya, jadi mungkin ini baru ya yang ada di DPR. Jadi kita bisa memanfaatkan agenda seminar yang ada di agendaseminar.com itu untuk kita mengundang orang. Artinya agenda distributor saya ini tidak selalu dari Kota Bandung. Ada yang dari Papua, bahkan cabang saya Papua ya. Karena waktu itu Pak dari cabang nggak ada seminar di Papua. Saya posisi lagi di Bandung, tapi saya bisa targetkan kalau orang Papua datang ke sebenarnya Pak Adan di Papua. Alhamdulillah masih cabang. Mereka tetap bayar sesuai dengan harga yang tertera di agenda 9. Misalkan sesuatu terdekat minggu depan gimana ya? Jakarta. Jakarta ya? Nah, seminggu depan ya? Tanggal 6 Juli lah ya? Oh besok ada ya? Nah besok Bapak Ibu tinggal undang aja. Nanti harga tiketnya ada yang 200, 2,5. Ya mereka tetap bayar, 2,5 tetap bayar. Jadi intinya gimana setelah kita dapatkan data tersebut, orang itu mau transfer. Kadang orang setelah melihat iklan kita, kemudian WA kita, kadang dia ada yang waktunya kan cocok, ada yang misalkan alasan yang lain, yaitu kita usahakan sampai dia bisa transfer dan datang setelah kita di closing ya. Jadi ini omset adalah dari bios antara agenda atau Oke, cukup jelas Bapak Ibu ya. Ini simple ya. Ini mulai bilang formatnya langsung drastis ya. 2015 langsung berapa persen kenaikannya. Masuk income pun juga naik ya. Ya, jadi di sini enak ya, Bapak Ibu dapat aktif income, pasif income, dan masif income. Kalau masif dapat cabang udah langsung besar omsetnya. Dapat member banyak, otomatis pasif income juga naik. Jadi pasif income itu 10% dari pendapatan distributor, kalau cabang ya 25% dari pendapatan agen seperti itu ya, kita dapat terus nih. Pak Indra, boleh balik ke slide sebelumnya nggak? Oh iya. Bapak ini mau nanya. Sangat. Sebelumnya. Yang mana? Pak Indra, saya mau tanya itu ada total profit ada dua. Ya ini. Kemudiannya apa total profit Iya. yang 0,5 itu berarti 583 kurang 78. Benar Pak? Betul. Kalau yang total profit 426 itu yang dapatnya dari mana? Iya, benar Pak. Tadi saya baru bikin sambil di jalan, sambil di kereta gabung tadi Pak. Saya naik kereta dari Bandung ke Jakarta sambil jalan. Ini harusnya yang ini Pak. Harusnya yang 583 kurang 78 jadi 505. Yang bawah? Yang bawah itu salah. Jadi double Pak. Double maaf Pak. Jadi benar. Pak, Saya hanya ngasih masukan aja Pak. Silakan. Harusnya ininya pakai terminologinya yang umum kita Boleh. juga. Kalau Bapak bilang jumlah itu pengertian orang itu income. Iya. Kalau profit yang baru masuk ini sebenarnya harusnya pakai maximum income. Iya. Jadi orang tahu. Sip. Itu aja masukan. Kasih Pak. Nanti kita koreksi ya. Ini juga Siap yang juga- bingung yang lihatnya. Iya. Terus saya juga bantu staff saya Pak. Ini data-data ini sebenarnya yang bikin adalah staff saya. Jadi staff saya cuma ada 2 orang Pak. Staff saya mau banyak cuma 2 orang. 2 orang yang di kantor. Saya nggak pernah nggak pernah istilahnya follow up satu-satu. Karena banyak yang lead kita ini banyak, yang prospek kita. Ya itu semua dari oleh staff. Termasuk data-data ini yang bidangnya adalah staff. Ya. Tapi masih 10 sekali Pak, jadi kita perbaiki ke depan.
Jadi ada total offset ya. Oke, berikutnya. Next. Ya, kenapa marketing di Facebook Bapak Ibu? Nah, karena kan di Facebook itu otomatis kita langsung dapat dua ya. Facebook dan IG. Jadi Facebooknya dapat, IG-nya dapat seperti itu. Ya, tapi syaratnya kita harus punya bisa iklan di Facebook kalau Pak. Jadi saya kasih buku ya, ini saya berubah lagi. Ini sebenarnya Pak ya? Dari interaktif ya. Terus saya bawa buku banyak Pak, kan lagi ya? Beli satu koper. Syaratnya punya iklan apa Pak? Enggak, jawab dulu. Oh, Syaratnya bisa iklan di Facebook Pak? apa? Syaratnya bisa iklan di Facebook Pak? Saya nggak pakai Facebook. Syaratnya kita bisa iklan di Facebook Pak? Punya Facebook. Ada yang lebih tepat lagi? Punya fanspage, punya halaman. Nah, Punya halaman Facebook. ya benar. Fanspage. Benar ya, fanpage. Mana bukunya sini? Mana Itu bukunya? siapa ya Bu? Nggak bisa. Jadi belum tentu Bapak Ibu punya Facebook profil. Tapi kalau ini kan punya Facebook pribadi gitu ya, yang fotonya banyak, SD, SMP, kuliah, mantan, pacar, itu nggak bisa buat iklan. Karena itu Facebook profil personal. Kita bisa iklan kalau kita punya Facebook fanpage. Ya, jadi ingat ya, bukan Facebook personal, tapi Facebook fanpage. Fanpage itu apa ya? Kumpulan misalnya apa ya? Tempat di mana kita bisa iklankan bisnis kita. Dan itu gratis Bapak Ibu. Buat iklan fanpage itu gratis. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah ya, kalau buat fanpage gratis. Ya, kemudian bisa berikutnya. Ya, ini nama Facebook lagi ramai sekarang. Bisa Bu. Jadi gini, ada dua sebenarnya. Facebook itu ada Facebook organik sama Facebook berbayar. Facebook organik berarti Ibu update status di Facebook pribadi Ibu. Nah, Ibu misalkan update status lagi ikut di BTS di Metro Jakarta. Tertarik apa kok ini? Nah, ini ada acara Facebook Ad, itu namanya Facebook organik. Artinya nggak kita perlu bayar, gratis. Tapi yang tahu ya teman-teman yang kenal sama Ibu di Facebook Ibu. Tapi kalau Facebook berbayar menggunakan fanpage, itu kita bisa targetkan orang-orang yang tidak kenal sama Ibu. Nah, itu enaknya di fanpage Ibu. Makanya saya bisa target seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Waktu saya kemarin ke Legoland Malaysia, juga bisa targetin Legoland kita di Malaysia, gitu, orang-orang Malaysia. Ya, sambil ngetes juga bisa nggak nyampe gitu. Ada juga ya Facebook seperti itu. Dan kita nyampe. Saya basic dulu ya, karena ada yang gaptek dan sebagainya. Kalau kurang jelas tanya aja buat juga. Sekarang. Ya. Oke. Kata Pak Didi, ya. Apakah organik itu kurang efektif dengan berbayar? Tergantung Pak. Organik pun sebenarnya bagus. Contohnya kayak yang sering update status Dewa Yoga aja Pak. Nah itu kan salah satu apa ya, master course ya. Dia update status yang bikin orang penasaran. Nah kita bikin update status yang memancing orang like, kemudian setelah itu dia komen dan share. Nah itu bagus sekali. Semakin banyak kita bikin status yang buat orang like dan share, itu engagementnya kita semakin tinggi. Justru jadi dulu lagi Pak. Semakin kita bikin status yang memancing orang like kita, setiap kita update status akan muncul di timeline mereka. Kita pun juga harus aktif. Jika teman kita lagi update status, kita like juga mereka Pak. Jadi sesama teman kita sering like, akhirnya ranking kita, engagement kita semakin tinggi. Setiap Bapak update status, teman Bapak update status, selalu muncul di timeline kita. Tapi kalau Bapak jarang nge-like, jarang komen, ya ketika Bapak update status, nggak akan muncul di timeline-nya orang lain. Jadi tergantung pemakaiannya Pak. Bisa efektif, bisa tidak. Gitu. Kalau sama ini memang saya nggak pakai yang organik Pak. Saya langsung targetnya yang berbayar, namanya Facebook Ad gitu. Tapi kalau Bapak mau bertahan mulai dari organik boleh. Nah itu gratis sebenarnya, tinggal kita update status saja.
di status, cari status-status yang mancing orang, bikin nge-like, nge-share. Ya udah, dari itu tinggal di follow up lewat Jampi sih. Jadi gitu lah. Oke, kenapa konten di Facebook? Jadi sekarang Facebook kan penduduknya udah 111 juta lebih bahkan dikatakan negara terbesar di dunia karena melebihi jumlah penduduk Amerika dan Cina gitu. Nah, bentar lagi dia bikin mata uang baru Bapak Ibu, tahu ya? Mata uang apa Bapak Ibu? Libra tuh bayangin. Kalau dulu saya beli barang dari luar negeri pakai PayPal, sekarang Facebook bikin mata uang baru itu kalau bayar iklan nggak usah pakai transfer lagi, pakai Libra aja gitu depannya. Ini pelaku internet sekarang zamannya era milenial ya, kita sering menggunakan handphone aja berapa jam? 3 jam per hari ya. Apa Facebook Ad? Ya, cara kita closing gitu. Karena Facebook Ad itu langsung masuk ke handphonenya orang tersebut, langsung masuk ke WA-nya orang tersebut. Ketika dia baru bangun tidur kata Pak ada, baru bangunnya udah diketok. Udah diketok pintunya Pak ya? Baru bangun tidur udah diketok pintunya, masuk ke HP kita. Tiba-tiba ada yang masuk iklan Facebook kita. Kayak gitu. Ini cepat closing, kemudian mudah digunakan dan pakai sistem Pak. Ini ada sistemnya. Kemudian salesnya virtual, biayanya cukup murah. Jadi kadang saya hanya budget di Jakarta itu saya dua ya. Itu budgetnya hanya 40.000 Pak. Itu bisa itu targetnya karena saya menggunakan database yang saya cerita begitu sudah apa. Kemudian kelima, market per target. Kita marketnya bisa spesifik Bapak Ibu. Mengejarnya targetnya profesi apa, umur berapa, kerja di mana, lokasi mana. Itu enaknya di Facebook. Biasanya ada yang tanya Bapak Ibu. Itu jelas ya, ini masih dasar ya. Ya, ini 5 kunci sukses Facebook Ad Bapak Ibu. Paham mindsetnya dulu Pak. Mindset Facebook Ads apa? Ya, jadi Bapak Ibu kita katakan tadi di Facebook Ads itu kita harus mengeluarkan biaya Bapak Ibu. Ya, biaya itu adalah investasi Pak. Kalau investasi kita berharap uang kita bertambah Bapak Ibu. Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk iklan. Ya, uang untuk iklan itu untuk berdata Pak. Mengumpulkan data pixel ya. Kemudian dari melakukan modal iklan. Jadi nanti kalau Bapak jadi iklan FBN tapi nggak berani untuk mengeluarkan modal, nggak akan jalan Bapak Ibu. Saya tanya lagi ya, kita harus punya affiliate nggak? Iklan FBN Pak? Ya, udah tahu ya, sekarang kita bisa menggunakan kata debit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menggunakan kata debit atau kata debit sudah bisa. Dulu waktu saya awal-awal itu masih menggunakan kata debit, susah sekali. Menjual aplikasi ke bank belum tentu di ACC kan? Ya sekarang udah menggunakan kata debit. Transfer 1 detik langsung masuk sih, cepat sekali. Gimana? Bank virtual, kalau menurut saya belum Pak. Harus yang Visa, Mastercard gitu. Harusnya kan sudah ada listnya kan di dalam online. Iya, tapi mungkin belum kerjasama Pak. Yang virtual banknya belum masuk. Jadi kedepannya mungkin bisa Pak. Karena Facebook itu berubah terus Pak algoritmanya. Saya menggunakan teknik ini mungkin bulan depan bisa berubah. Ya, jadi kita harus update terus ya algoritmanya. Kemudian bikin konten iklan. Jadi ketika kita iklan di Facebook, konten iklannya apakah teks, gambar, video. Jadi kalau teks jangan terlalu banyak juga gitu. Nah ini kemudian copywritingnya Pak. Copywritingnya harus mengundang AIDA ya. Bukan AIDA Pak. AIDA itu domain their attention, get their interest, get the share, ask for action. Jadi kita bikin iklannya menarik mereka untuk langsung action gitu. FBN, jangkauan, impresi, interaksi, action, dan konversi itu. Ya, copywriting apa Ibu? Copywriting itu gimana kita bikin tulisan yang membuat orang itu pengen buka iklan kita, kemudian dia klik gitu. Ya, kalau bisa jangan terlalu panjang, fokus pada tujuan. Ya, contohnya ya, apakah ada usaha yang tidak terus, hadir bisnis baru dan sebagainya. Ini contoh aja ya, Bapak nanti bisa kreasi sendiri. Kira-kira kata-kata apa yang bisa bikin orang menarik gitu.
Nah ini simple funneling. Funneling itu apa ya? Gimana kita bisa menjalankan iklan Facebook dari awal sampai akhir dan dapat hasil ya. Nah ini contohnya kita dari iklan interaksi. Biasanya orang kalau kita bikin iklan, ada juga orang yang nge-like postingan kita ya. Ya biasanya setelah di-like dia pengen begitu. Ya sudah jalan. Belum jalan semuanya. Ya kalau setelah kita di-like, dengan like Facebook kita, ya kita usahakan kita minta nomor WA-nya Bapak Ibu. Kita nomor WA-nya, baru kita closing lewat WA. Nah ini makanya ini ada follow up lewat WA semuanya. Ujungnya follow up lewat WA Pak. Tetap saya ujungnya follow up kita data WA-nya. Ini panduan gambarnya ya. Kita tahu iklannya. Ini kalau terlalu banyak teksnya yang ini ideal. Tapi kalau nah ini teks sedikit ya. Kalau teks terlalu banyak itu nggak setuju saya sama tim. Jadi iklannya juga jangan terlalu banyak tulisan gitu. Ini panduan gambarnya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih target audiennya. Target audiennya siapa target kita? Itu akan di Facebook. Kita bisa target BU, bisa target custom dan look-like audience. Behaviornya, interestnya, demografik, misalkan whatever apa Pak? Targetnya, caranya kita bisa targetkan orang. Kita melakukan kita sebagai orang yang ditargetkan, namanya persona ya. Misalkan Bapak Ibu mau jadi target iklan bisnis travel, saya kira profil Bapak Ibu apa Pak? Umur berapa tahun Pak? Saya kira yang suka bisnis berapa tahun Pak? 30 tahun ke atas ya. Kemudian apa lagi Pak? Kan umur sama. Berikutnya apa Pak? Nikah, status nikah. Kalau udah nikah kalian dia orientasinya kan punya usaha kan? Apa lagi Pak? Itu dicatat Pak. Karena itu nanti jadi kunci-kunci ketika kita akan Facebook ya. Apa lagi Pak? Umur, status nikah. Apa lagi? Ada yang lain? Pensiunan boleh. Berarti karyawan yang sudah pensiun ya, boleh juga. Jadi karena orang yang pensiun itu kan punya usaha juga. Lagi Pak? Handphonenya 4G aja. Handphonenya 4G. Ya, handphonenya 4G berarti orang-orang yang handphonenya udah bagus ya. Nah, tapi kita juga di dalam ini kita targetkan orang-orang yang handphonenya iPhone. Kita target orang atas atau orang yang mobilnya sangat amplop misalkan. Kita juga bisa targetkan. Jadi kita nanti mengejar target menengah ke atas atau menengah ke bawah itu tergantung kita lihat profil orang tersebut. Orang yang menengah ke atas biasanya bacaannya apa gitu, majalahnya apa, kemudian dia biasanya belajar apa, ya itu kita harus tahu itu. Jadi Facebook itu kadang kita harus juga apa ya, harus sedikit Bapak Ibu kayak gitu. Nah ini cara risetnya gimana? Nah, nanti di Facebooknya juga ada Pak. Jadi kita tinggal masukin aja sebenarnya. Profesi, umur, tinggal target aja sebenarnya. Nah ini target interest. Kita targetkan apakah sempit atau luas. Contohnya ini jilbab ya, kita coba sebagai. Contohnya jilbab, jangan kita fanpage-nya jilbab atau sepatu, tapi kita targetnya nama mereknya jilbab, kemudian lebih disempitkan lagi penggemar baju batik dan sebagainya. Jadi lebih sempit lagi seperti itu. Ini contoh kita targetkan orang yang akan kita targetkan untuk iklan. Kemudian ini syaratnya kalau kita targetkan orang yang lebih spesifik, interestnya, fanpage-nya ranking 1, kemudian audiensnya dari 10%. Kayak gitu. Nah, kemudian 4 ini ada fitur yang canggih ya. Jadi kita bisa gunakan fitur kayak Facebook yang canggih. Ini kelihatan ya. Jadi di situ targeting nanti ada namanya custom audience, kemudian ada look-like audience. Jadi kalau look-like audience, kita bisa targetkan orang-orang yang serupa dengan yang kita targetkan. Jadi misalkan kita targetkan orang yang pensiunan Bapak. Kita dapat misalkan 10 atau 100 data orang pensiunan di Jakarta. Ya nanti Facebooknya bisa mencari orang-orang yang mirip dengan data tersebut secara otomatis. Jadi
Facebook ini sebenarnya sudah ada cerita tersebut, kan tinggal pakai aja. Ya, kemudian kelima, tahu cara pemasaran masif saat iklan. Ya, gini Pak grafiknya. Jadi gimana kita mendapatkan target, misalkan anggaplah dapat konsumen 10. Itu sebenarnya ada tahapannya Bapak Ibu. Jadi nggak langsung dapat 10 di akhir, karena kita trafficnya dapat kita iklan, kita harus menjangkau 1.000 orang dulu, baru dapat yang isi form 1.000 orang, kemudian setelah itu 10% lagi yang prospek, setelah itu 10% lagi yang closing. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat 5 orang, tinggal dikali aja atasnya berarti Bapak harus dapat berapa orang yang respon seperti itu. Kayak tadi berapa Pak? Berapa juta Pak? SMS-nya banyak nggak ya? 3 juta orang, 3 juta SMS tuh bayangin. Jadi sebenarnya mungkin Pak, baru kita dapat targetnya semakin merucut seperti itu. Kalau kita hanya targetnya hanya 10, ya dapatnya kecil lagi Pak seperti itu. Semakin banyak kita dapat besar di awalnya, nanti akan dapat closingnya juga besar. Nah, ini foto-foto untuk closing ya. Nanti Bima juga bisa cari gimana dia bisa closing. Closing produk knowledge-nya kita lihat kalau di bisnis TTR ya. Kita udah tahu tentang produk TTR apa aja, kemudian konsisten follow up, jadi nggak baperan. Kalau dia hanya misalkan nggak jawab, kita terus aktif Pak. Kemudian untuk positif, kemudian dibuat doa dan sedekah, kayak gitu. Jadi karena ujung-ujungnya pasti ada tangannya di atas Pak. Karena kita udah cukup capek, ya, tiba-tiba nggak ada respon. Itu kadang nggak tahu ya, karena seperti itu juga Pak. Jadi kalau kita nggak sedekah, karena nggak jalan, itu juga aneh kayak gitu. Ya istilahnya kekuatan langit ya seperti itu. Ya, jadi kita harus action aja Pak. Jadi kita harus tes. Kalau udah jalan tes, kemudian dapat winning campaign, selalu dapat iklan yang bagus, langsung di scale up, langsung naikkan budgetnya. Setelah itu retargeting. Ya, kayak Pak Nur, setelah dapat prospek sampai 5 kali Pak, sekali jalan terus. Jadi anaknya Facebook, setelah kita dapat satu target, dia akan berulang terus targetkan sampai dia closing. Sampai dia closing, jadi sampai 5 kali baru Pak Nur bisa gabung di TTR ini. Kami akan targeting.